Proses seleksi SNBP sudah diketahui bersama hasilnya. Teman-teman sudah banyak yang diminta untuk melakukan input data, registrasi ulang atau daftar ulang, atau mungkin sudah ada yang dalam tahap menunggu penetapan UKT dan lain sebagainya. Tentu sebelumnya saya ucapkan selamat bagi yang sudah keterima, terutama untuk teman-teman yang mendaftar di KIP kuliah. Semoga SNBP ini menjadi jalur yang benar-benar bisa membantu kalian untuk lebih mudah keterima di KIP kuliah. Nah, kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan mekanisme seleksi KIP kuliah jalur SNBP. Kita ambilkan dari pengumuman yang sudah rilis di 2 kampus, yakni Undip dan Universitas Lampung. Tujuannya apa? Agar kalian juga punya gambaran berkaitan dengan apa saja proses seleksi yang akan kalian lalui jika mungkin per hari ini kampus kalian masih belum rilis proses atau tahapan untuk penentuan kelulusan kalian di beasiswa KIP kuliah itu sendiri. Pertama kita baca pengumuman nomor 23 dari Undip berkaitan dengan mekanisme seleksi KIP kuliah mahasiswa Universitas Diponegoro jalur SNBP. Yang pertama, dalam pengumuman ini disampaikan bahwa mahasiswa calon penerima KIP kuliah, masih calon ya, diwajibkan untuk menyiapkan data sebagai berikut. Yang pertama, nomor pendaftaran KIP kuliah dari websitenya KIP kuliah, nomor bantuan sosial, nomor kartu KIP, nomor kartu KKS, kalau nggak punya ya nomor SKTM yang diterbitkan dari desa atau kelurahan, kemudian nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, NISN, nama sekolah asal, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah. Ini beda ya, jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah. Rumah itu kadang bisa diisi 2 kakak. Nah, itu konteksnya nanti bisa kalian inputkan berapa jumlah orang yang di dalam rumah itu di pertanyaan jumlah orang tinggal. Tapi kalau jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, itu basisnya berdasarkan kartu keluarga. Jadi walaupun ada kakek nenek di rumah kalian, karena basisnya kakak, maka yang dihitung sebagai tanggungan hanyalah yang tidak bekerja di dalam kartu keluarga kalian. Jadi kakak nenek yang terpisah tidak dihitung sebagai tanggungan. Lalu pekerjaan bapak atau wali, pekerjaan ibu, penghasilan bapak, penghasilan ibu, kabupaten, kota asal, provinsi asal, alamat domisili. Alamat domisili ini adalah alamat yang ditinggali saat ini oleh orang tua kalian bersama kalian. Jumlah PBB terakhir yang dibayar, kalau nggak punya berarti ya bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari RT RW atau kelurahan setempat bahwa yang bersangkutan memang tidak punya tanah sehingga tidak punya tagihan PBB. Kemudian daya listrik, nomor HP aktif ini penting, alamat email aktif ini penting. Kemudian yang menarik di poin 20 adalah laman titik lokasi rumah tinggal berdasarkan Google Map. Bisa jadi ini untuk dicek di map physically rumahmu seperti apa, atau koordinat ini tujuannya untuk nanti proses survei KIP kuliah sewaktu-waktu, dan bisa jadi kalian tidak dikabari sebelumnya berkaitan dengan survei ini karena survei tidak mewajibkan kalian ada di rumah. Yang penting ada orang tua kalian yang bisa dikonfirmasi, ditanya berkaitan dengan kelayakan KIP kuliah kalian. Nah, itu tadi data, ini nanti di input ya di sistemnya. Kemudian dokumennya apa aja? Nah, kartu pendaftaran KIP kuliah dari webnya KIP kuliah, kemudian lampiran dokumen bukti bantuan sosial, ini bisa SKTM tadi, kemudian bukti penghasilan bapak ibu, ini surat keterangan penghasilan bagi yang orang tuanya petani, nelayan, itu minta dari desa. Kemudian foto scan PBB terakhir yang dibayar, ya tadi kalau nggak punya berarti pakai surat keterangan dari desa, RT RW setempat kalau memang desa nggak mengeluarkan. Kemudian rekening listrik, struk pembayaran
listrik. Kalau yang token silahkan download PLN Mobil. Jadi bulan ini beli berapa puluh ribu totalnya di screenshot. Kemudian kartu keluarga, foto rumah luar dan dalam. Kemudian ada kontrak mahasiswa dengan perguruan tinggi, nanti wajib ditandatangani. Data dan dokumen tadi dalam bentuk soft file dan diinputkan melalui sistem rekonline.undip.ac.id sesuai dengan jadwal registrasi online. Mahasiswa yang telah melakukan input data diwajibkan mengikuti wawancara. Nah, ini ada wawancaranya yang dilakukan secara daring dari tanggal 20 sampai dengan 30 Mei. Jadi bisa via video call, bisa Zoom dan lain sebagainya. Kemudian jadwal masing-masing mahasiswa akan diinformasikan selanjutnya di websitenya bakundip.ac.id. Apabila masih diperlukan data tambahan, Undip akan melaksanakan seleksi lanjutan. Apa itu? Ya, survei. Ini mengisyaratkan bahwa Undip kalau memang merasa bahwa dari berkas dan juga wawancara daringnya itu dirasa sudah cukup untuk menilai kelayakan, maka tidak perlu survei. Tetapi kalau memang masih diragukan, ya tentu akan dilakukan seleksi lanjutan, yakni survei. Kemudian bagi calon penerima KIP kuliah yang dinyatakan tidak lolos, tentu akan diwajibkan bayar UKT. Yang lolos berarti digratiskan UKT-nya. Ini mekanismenya di Undip. Nah, satu lagi kita bacakan sebagai gambaran penguat, yakni di Universitas Lampung. Kepada mahasiswa calon penerima KIP Kuliah Merdeka yang sudah dinyatakan lolos di jalur SNBP diwajibkan mengumpulkan berkas sebagai berikut. Nah, kemudian daftar nama calon penerima KIP kuliahnya sudah terlampir ya. Jadi yang namanya nggak muncul berarti alur prosedurnya kemarin keliru. Nah, bagaimana? Nah, ini yang diseleksi adalah yang mendaftar mensinkronisasi SNBP dengan alur yang benar. Makanya hati-hati dalam proses pendaftaran KIP kuliah, jangan asal ngawur gitu aja gitu ya. Pertama yang harus disiapkan adalah pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, kartu peserta KIP kuliah, dan formulir pendaftaran KIP kuliah dicetak dari websitenya KIP kuliah yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pas foto, ditandatangani, dicetak, ditandatangani. Kemudian fotokopi nomor pendaftaran SNBP dan KTP. Kalau belum usia KTP, bisa pakai kartu identitas siswa. Kemudian foto surat tanda kelulusan, SKHU jika sudah ada, surat keterangan lulus, dan rapot semester 1 sampai 5 yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Silahkan diurus karena kadang ini lama, kadang kepala sekolahnya kemana-mana gitu ya. Kemudian surat keterangan peringkat kelas yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, lalu fotokopi piagam sertifikat prestasi dan ekstra kurikuler paling rendah peringkat 3 di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota yang dilegalisir kepala sekolah. Lalu fotokopi piagam sertifikat non-kompetitif ketua organisasi siswa yang dilegalisir kepala sekolah. Boleh ketua OSIS, pramuka, rohis, dan lain-lain lah gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Unila mempertimbangkan prestasi. Tadi kalau di Undip tidak menyebutkan lampiran prestasi, tapi di sini Unila meminta. Padahal ini urusannya KIP kuliah gitu ya. Kemudian fotokopi akreditasi sekolah. Untuk apa ini ya? Diminta ini. Tapi diminta ya udah. Kemudian fotokopi KTP orang tua dan kartu keluarga terbaru. Lalu surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial. Nah, Lampung ini pakainya dinas sosial yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan keluarga tidak mampu dan telah terdaftar di data DTKS Kemensos dan terdaftar di pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim desil 1-3. Ini agak ribet ya, berarti SKTM-nya pakai dinas sosial dan diminta sudah masuk DTKS gitu.
Kemudian fotokopi KIP, PIP, PKH Gakin, penerima KKS, BPNT yang dikeluarkan pemerintah. Ini jika punya ya, tidak wajib tentu. Kemudian surat keterangan penghasilan orang tua yang dibuktikan kebenarannya dikeluarkan oleh kepala desa, kepala dusun, atau instansi tempat orang tua bekerja, gitu ya. Lalu ada borang isian UKT online yang telah ditandatangani orang tua. Kemudian deskripsikan detail pekerjaan ayah dan ibu, foto berwarna bersama orang tua wali di depan rumah, berarti foto terbaru ya, foto berwarna rumah tampak depan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi. Ini foto yang diminta lebih lengkap dari Undip. Kemudian fotokopi STNK mobil dan motor, wah ini diminta tadi tidak ya. Kemudian fotokopi rekening listrik, telepon, air selama 3 bulan terakhir. Nah, kalau telepon nggak punya ya nggak usah, air nggak punya ya nggak usah, tapi rekening listriknya ini 3 bulan terakhir. Kalau yang Undip tidak ya. Kemudian fotokopi pembayaran PBB terbaru, sama tadi. Lalu asli atau fotokopi legalisir aplikasi atau perhitungan kredit apabila punya hutang. Yang dari bank tentu pasti ada. Yang pakai pinjol gimana Kak? Ya silahkan dibuktikan itu juga gitu ya. Kemudian pengiriman berkas dimulai tanggal 26 Maret sampai dengan 5 April. Jadi waktunya terbatas ya, ditujukan kepada pengelola KIP kuliah. Ini berarti hard copy-nya diminta di Unila. Dan permintaannya datanya lebih lengkap. Ada prestasi, kemudian ada juga STNK, ya, rekening listriknya 3 bulan terakhir, dan lain sebagainya. Ini gambaran bahwa inilah detail-detail proses seleksinya. Unila mungkin ini baru tahap awal, yakni seleksi berkas, nanti wawancara ada sendiri. Barangkali dari berkas ada yang tidak lolos, kemudian yang lolos ikut seleksi wawancara, yang tidak lolos ditetapkan UKT-nya, dan seterusnya. Silahkan teman-teman pantau pengumuman informasi dari website masing-masing kampus berkaitan dengan seleksi KIP kuliah. Kita sarankan teman-teman untuk nomor HP-nya di website KIP kuliah diupdate yang terbaru. Kalau belum terbaru silahkan diupdate yang terbaru agar sewaktu-waktu bisa dihubungi oleh pihak kampus untuk proses seleksi KIP kuliah. Itu saja selayang pandang berkaitan dengan proses daftar ulang dan seleksi KIP kuliah di 2 kampus ini yang sudah rilis. Semoga yang belum rilis kampusnya berkaitan seleksi KIP kuliah segera rilis agar kalian segera memproses dan mendapatkan kepastian apakah dapat KIP kuliah atau tidak. Sekian, semoga bermanfaat.